Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait elastisitas yang berhubungan dengan permintaan dan perubahan harga beberapa produk yang ada di pasaran. Kesempatan kali ini kita akan membahas contoh salah satu artikel yang akan kita bahas, yang akan kita sedikit ulik di sini terkait elastisitas permintaannya, yaitu salah satu artikel pada BBC News Indonesia tertanggal 20 Agustus 2015 yang berjudul "Lonjakan Harga Daging Ayam Cerminkan Permasalahan yang Kompleks". Oke, baiklah, dari artikel ini memberikan gambaran fenomena yang terjadi di beberapa pasar tradisional yang ada di Indonesia. Salah satunya di Pasar Tanah Abang. Fenomenanya adalah sebagai berikut. Sebelumnya, harga daging ayam itu pada umumnya berkisar tidak sampai dengan 35.000. Pada saat berita ini diambil dan melakukan inspeksi serta wawancara langsung ke beberapa pedagang yang ada di Pasar Tanah Abang, di mana waktu ini adalah bertepatan dengan beberapa waktu setelah Idul Fitri, setelah fenomena bulan puasa, Lebaran, kemudian Idul Fitri, 1 minggu setelahnya kurang lebih, berarti sudah lewat 1 minggu berita ini diambil. Yang terjadi adalah seperti tadi saya sebutkan di awal, harga daging ayam tersebut berubah, mengalami kenaikan dari yang normalnya tidak mencapai 35.000, saat ini di Pasar Tanah Abang harganya itu sudah mencapai 45.000, sekitar 45.000, 40.000 sampai dengan 50.000 rupiah. Nah, kelonjakan atau kenaikan harga ini juga mempengaruhi pedagang-pedagang lainnya yang memperdagangkan atau menjual produk hasil olahan dari daging ayam tersebut, seperti pedagang masakan atau pedagang ayam goreng tepung misalnya, yang menggambarkan bahwa salah satunya itu ayam goreng tepung per potongnya sekarang yang tadinya harganya normalnya 9.000 dijual menjadi 10.000 untuk saat ini karena perubahan harga bahan bakunya, yakni daging ayam tersebut. Kemudian di sisi lain, salah satu contoh juga adalah di Pasar Gede Solo. Di Pasar Gede Solo ini harga pada saat ini itu mencapai 30.000 sampai dengan 35.000 rentangnya, di mana sebelumnya harganya itu hanya kisaran 28.000. Jadi kalau kita sedikit bandingkan, mungkin di Solo agak lebih murah ya harganya di Pasar Gede Solo dibandingkan dengan yang tadi di Pasar Tanah Abang. Namun impact yang sama juga dirasakan oleh pembeli. Kalau yang di sini diwawancara adalah konsumen langsung atau konsumen rumah tangga yang akan membeli daging ayam tersebut, sehingga sedikit mengalami penurunan daya beli mereka. Nah, pada fenomena ini apa sih yang sebenarnya terjadi dan apa sih hubungannya dengan permintaan, harga berubah, kemudian dengan elastisitas? Kebetulan pada artikel kali ini disebutkan juga beberapa pendapat dari pihak-pihak terkait yang berwenang yang berhubungan dengan fenomena yang sedang terjadi. Yang pertama yaitu dari Ibu Sri Agustin yang pada saat itu menjabat sebagai Dirjen Kemendagri. Beliau mengatakan bahwa perubahan harga tersebut diakibatkan karena adanya lonjakan permintaan pada saat bulan puasa menjelang Idul Fitri yang mencapai sebesar 20%. Jadi lonjakan itu cukup signifikan, 20%, sementara produksi dari peternak itu tetap, artinya jumlah barang yang ditawarkan itu tetap, namun tingkat permintaannya meningkat, sehingga hal tersebut men-trigger atau menstimulus perubahan harga yang terjadi pada. Sementara di sisi lain juga ada yang berpendapat, yaitu Profesor Dr. Insinyur Sugiono. Beliau ini adalah salah satu guru besar Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Jadi mungkin yang berhubungan dengan teknologi pertanian ya, keahliannya. Beliau mengatakan bahwa perubahan harga atau kenaikan harga itu tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan saja, ada faktor-faktor lain. Kalau di sini beliau mengangkat istilah
elastisitas substitusi, atau mungkin kalau pada teori-teori sebelumnya yang sama-sama kita pelajari itu lebih ke elastisitas silang ya, kalau yang di teori yang kita pelajari. Jadi beliau mengatakan bahwa salah satu faktor juga yang menyebabkan kenaikan harga daging ayam adalah di mana sebelumnya pada saat beberapa waktu sebelumnya itu terjadi kenaikan harga daging sapi terlebih dahulu. Harga daging sapi ini mengalami lonjakan sehingga daya beli masyarakat itu belum mampu untuk mengejar atau untuk membeli daging sapi tersebut pada harga nominal yang terkait yang mengalami kenaikan tersebut, sehingga sebagian masyarakat atau konsumen ini beralih dari daging sapi ke daging ayam. Nah, hal ini jugalah yang menyebabkan permintaan daging ayam meningkat. Selain mungkin ya momen Idul Fitri di mana kita memang banyak konsumsi daging ayam dan lain sebagainya. Namun yang perlu kita garis bawahi juga dari pendapat beliau mengatakan bahwa ada keterkaitan lagi nih yang menarik. Tadi fenomena tadi daging naik, kemudian sebagian konsumen beralih ke daging ayam sehingga kuantitas permintaan daging ayam itu meningkat daripada kondisi biasanya. Sementara ini pendapatnya hampir sama dengan Ibu Sri tadi itu. Sementara produksi dari ayam ini sendiri juga itu stagnan gitu. Produksi ayam ini stagnan, tidak mengalami peningkatan produksi. Kenapa? Karena produksi ayam-ayam potong ini sangat tergantung pada pakan pabrikan. Pakan pabrikan ini di mana menurut beliau itu diproduksi atau dimonopoli oleh beberapa produsen atau perusahaan-perusahaan oligopoli yang ada di Indonesia dengan harga yang tidak murah. Artinya beliau ingin menggambarkan bahwa peternak sendiri itu untuk meningkatkan kuantitas produksi jumlah ayam potongnya itu sudah agak kesulitan karena mereka ketergantungan dengan harga biaya pakan. Harga biaya pakan ini agak sulit untuk ditekan kalau kita mau meningkatkan, kalau produsen-produsen ini mau meningkatkan kuantitas jumlah penjualan mereka. Kurang lebih seperti itu. Apa sih sebenarnya fenomena yang terjadi di sini? Ya, peningkatan permintaan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, tadi mungkin karena lonjakan permintaan, ya itu jelas benar ada. Lonjakan permintaan ini memang benar-benar ada, tapi yang menyebabkannya apa hanya karena fenomena lebaran, atau bisa jadi itu juga tadi disebabkan karena efek substitusi silang dari lonjakan daging sapi sebelumnya. Hal ini apapun penyebabnya, saya rasa semuanya dapat mempengaruhi satu sama lain. Yang pasti telah terjadi lonjakan permintaan di sana. Itu yang terjadi. Kemudian fenomena yang bisa dipastikan juga adalah para peternak itu kesulitan atau memiliki keterbatasan kemampuan untuk membeli pakan dalam jumlah yang lebih kalau kita mau mengupayakan jumlah kuantitas produksi yang lebih banyak daripada biasanya, sehingga kira-kira seperti itu. Itu yang sedang terjadi, atau kalau kita bisa sebut analisis positifnya yang benar-benar terjadi di lapangan. Kemudian untuk selanjutnya itu apa analisis normatifnya? Oke, baiklah, untuk analisis normatifnya adalah berarti kita berpikir bagaimana seharusnya kita mengelola supply daging ayam ini sehingga terjadi keseimbangan antara kebutuhan konsumen atau permintaan tadi dengan produk yang ada dan diharapkan harganya akan stabil. Ada beberapa hal. Pertama, mungkin kalau dari efek daging sapi, mungkin dari pemerintah bisa memberikan kebijakan. Kita lihat dulu nih efek daging sapi ini, daging sapi apa? Karena kan ada fenomena juga daging sapi impor yang mungkin harganya cenderung mahal, atau peternakan sapi, sumber daging sapi ini tidak bersumber dari area yang dekat, misalnya dengan kalau tadi di pasar Solo, di pasar Gede Solo dengan pasar Jakarta misalnya, mungkin mayoritas sapi banyak itu dari sekitar wilayah timur NTT barangkali. Perlu kita dalami lagi terkait hal tersebut. Namun kalau itu salah satunya, berarti kita harus mendekatkan, artinya memutus jarak atau biaya yang dikeluarkan akibat transportasi daripada daging sapi tersebut,
sehingga daging sapi stabil. Masyarakat yang kepingin atau mau atau berharap, ada faktor harapan di sana untuk memakan atau membeli, mengkonsumsi daging sapi, tetap dengan daging sapi, sehingga tidak mengalami kenaikan permintaan pada daging ayam. Kebutuhan semua masyarakat terpenuhi. Sekarang untuk yang selanjutnya kita fokus pada daging ayam. Bagaimana caranya kalau memang sampai terjadi kebutuhan meningkat, anggaplah daging sapi ini, faktor daging sapi ini dia sudah mengalami kenaikan, nggak bisa kita tanggulangi, sehingga orang beralih kepada permintaan daging ayam, maka mau tidak mau peternak ini, kalau memang harganya ingin tetap, adalah peternak menambah kuantitasnya. Hambatannya adalah harga pakan yang dimana perusahaan-perusahaan yang disebut atau istilah profesor tadi itu oligopoli. Mungkin mereka yang memegang ranah pabrikan dari pakan tersebut, sehingga masyarakat tergantung di sana. Karena ini pakan jadi ya, tidak semua masyarakat bisa membuat pakan dengan bentuk tersebut. Karena mungkin selama ini yang dinilai dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan produksi dari daging itu ya pakan tersebut. Makanya ketergantungan juga dengan harga yang tidak murah. Di mana komponen di dalam pakan ini disebutkan oleh profesor tersebut adalah kedelai dan jagung. Lagi-lagi kedelai dan jagung ini pasar barang impor. Kalau barang impor tentunya akan terpengaruh pada inflasi. Gitu. Artinya jika barang tersebut terpengaruh oleh inflasi, maka bagaimana caranya agar kita tidak bergantung pada barang-barang yang dari inflasi? Ya ini agak panjang ya sebenarnya. Perlu proses yang panjang sebelumnya. Misal untuk menciptakan pakan yang murah itu ada banyak opsi yang bisa kita ambil. Pertama, kita kalau tadi bergantung pada barang-barang yang impor, berarti harapannya mudah-mudahan pemerintah bisa mensinergikan beberapa bidang usaha seperti pertanian dengan peternakan ataupun para produsen pakan ini, sehingga mereka dapat berkreasi, misalnya memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dalam negeri sendiri, atau bahkan kalau memang bisa diakomodir untuk di wilayah sekitar penghasil atau peternakan ayam ini sendiri, diciptakan perkebunan-perkebunan dan juga pabrik-pabrik produksi misalnya yang khusus untuk mensupport peternakan ini, atau memang memberikan bantuan modal kepada para peternak misalnya untuk mereka berusaha mandiri menciptakan pakannya sendiri. Jadi mereka diberikan lahan misalnya ya sesuai dengan kuantitas kebutuhan mereka berapa sekian, kemudian diberikan edukasi juga tata cara membuat pakan misalnya. Karena kami rasa sudah banyak sebenarnya pakan-pakan pengganti pabrikan itu kalau kita membaca literatur penelitian, terutama kalau dari tadi kebetulan dokter dari IPB ya, pakan-pakan ternak pengganti yang nilai gizinya itu atau kandungan gizi yang ada di dalamnya itu tidak kalah dari pakan pabrik, sehingga efeknya adalah biaya produksi ayam juga menurun. Efek lanjutannya lagi adalah jumlah kuantitas ayam yang bisa dihasilkan itu lebih banyak. Namun tetap harus dipertimbangkan juga, kita harus tetap mengingat dan mengetahui serta mengontrol keseimbangan antara jumlah permintaan atau daya beli konsumen dengan ketersediaan ayam tersebut pada titik keseimbangan yang seharusnya, yang ideal. Kira-kira seperti itu gambaran kita terkait pembahasan elastisitas permintaan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur.